Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik, biasa teman-teman kita asikin saja, dan mudah-mudahan kabar teman-teman tentunya hari ini adalah baik. Hari ini Kang Asik akan bercerita tentang sesuatu yang dimohon oleh salah satu subscriber Kang Asik dengan komentarnya, sering pengalaman membuat tetap semangat sebagai kreator. Kita asikin saja Akang, sukses selalu. Oke, terima kasih ya. Dan mohon izin Akang, barangkali berkenan kami bisa diberi pencerahan terkait dengan rasio klik tayang dan rata-rata durasi tonton. Terima kasih sebelumnya Kang Asik. Baik, sama-sama, dan tentunya akan sampaikan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki dan yang saya ketahui. Baiklah teman-teman, jadi hari ini Kang Asik akan bercerita tentang rasio klik tayang atau CTR, atau dalam bahasa Sundanya CTR ya. Dan rata-rata durasi tonton. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja di halaman berikutnya. Baik teman-teman, CTR atau click through rate sangat penting sekali untuk para konten kreator YouTube tentunya, karena CTR adalah merupakan salah satu parameter penilaian penting dari sekian parameter penting lainnya untuk menentukan kualitas daripada konten video yang kita buat untuk disuguhkan ke penonton kita. Artinya semakin besar nilai CTR, maka akan semakin besar pula ketertarikan pengguna YouTube terhadap konten video yang kita suguhkan kepada penonton. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan CTR itu? CTR itu adalah singkatan dari, ya tadi itu, click through rate, atau lebih populer lagi yang kita kenal adalah sebagai rasio klik tayang. Untuk mempermudah dan gampang mengingat kalimat dari rasio klik tayang itu, maka kita sebut saja sebagai CTR, karena Kang Asik rasa kalimat CTR ini sudah sangat populer di kalangan para konten kreator. Baiklah teman-teman, sebelum lebih jauh kita mengenal CTR, maka alangkah lebih baiknya pula kita mengenal lebih dulu apa itu yang dimaksud dengan impression dan view. Apabila teman-teman di dalam perangkatnya, baik itu HP ataupun laptop, menggunakan bahasa Indonesia, maka yang tampil akan ada kalimat tayangan dan penayangan. Impression yang dimaksud itu adalah tayangan. Sekarang kita ketahui bersama-sama bahwa impression atau tayangan itu artinya seberapa banyak konten video kita dipublikasikan oleh YouTube, atau seberapa banyak thumbnail kita dilihat oleh pengguna YouTube. Paham ya teman-teman yang harus diucapkan? Tapi sebelum berlanjut, ada yang perlu diingat nih teman-teman, atau digaris bawahi oleh kita sebagai konten kreator YouTube, bahwa ketika penonton sampai di aktivitas impression atau tayangan, itu sebetulnya penonton belum membuka konten video kita, akan tetapi mereka baru melihat thumbnail kita. Di sini teman-teman ya, lagi-lagi bahwa thumbnail itu memegang peranan yang sangat penting untuk memikat penonton. Ibaratnya kalau kita mau berbelanja di sebuah mall atau toko mungkin ya, kita baru melihat gambar-gambar semacam promosi yang menarik atau barang-barang yang akan dijualnya. Jadi jelas impression atau tayangan itu di dalam YouTube salah satunya diperankan oleh thumbnail. Maka itulah alasannya mengapa dalam membuat thumbnail kita harus benar-benar memikat hati dan membuat rasa penasaran penonton. Ini sangat penting sekali teman-teman, karena hal ini akan membuat impression atau tayangan kita lebih banyak lagi.
Setelah penonton penasaran akan tampilan thumbnail selama dalam proses impression atau tayangan, maka penonton akan mengklik thumbnail kita, dan tentu apabila thumbnail kita diklik, maka akan masuk ke dalam konten video kita dan menontonnya. Sehingga hal inilah yang akan masuk menjadi perhitungan sebagai view atau penayangan. Karena sesungguhnya view atau penayangan itu artinya adalah seberapa banyak video kita diklik oleh pengguna YouTube. Sekarang nih teman-teman, kalau kita perhatikan CTR atau click through rate tadi, kalau dalam bahasa Sundanya sekali lagi ya, CTR. Di sana akan ada sebuah persentase. Kalau urusannya dengan persentase, itu sudah mutlak akan ada sebuah proses perhitungan. Kata para pakar YouTube, sebab bilang para pakar kenapa? Jadi sebab asik bukan ahlinya. Ini cuma katanya ya, bahwa CTR atau click through rate itu hasil akhirnya adalah persentase. Sehingga rumusnya adalah, nah ini rumusnya teman-teman ya, jumlah view atau penayangan dibagi impression atau tayangan dikali 100%. Maka itulah adalah angka hasil daripada CTR. Alhamdulillah ya, sekarang kita semua sudah menjadi paham sekali bahwa mengapa CTR atau CTR itu sangat berperan penting dalam channel YouTube kita. Jadi teman-teman, bagaimana kalau kita simpulkan saja secara sederhana bahwa CTR adalah menjadi salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh kuat terhadap viralitas konten video kita. Alasannya, semakin tinggi rasio klik tayang atau CTR, maka dengan sendirinya akan semakin tinggi pula view, dan YouTube akan semakin mempromosikan atau merekomendasikan video kita. Apabila dari teman-teman ada yang penasaran berapa sih nilai persentasenya untuk CTR yang bagus itu, CTR yang bagus itu nyaris rata-rata lagi-lagi menurut para pakar YouTube ya, adalah berkisar di angka 10%. Selanjutnya, bagaimana pula apabila CTR kita nilainya di bawah 10%? Jawabannya adalah kita harus konsisten membuat konten video dan terus lakukan riset sendiri berdasarkan pada pengalaman kita itu hingga bisa mencapai angka CTR minimal adalah 10% tadi. Selain itu teman-teman, ada juga yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya CTR. Antara lain adalah ada dua nih. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Baik teman-teman, kita uraikan secara singkat saja ya. Faktor internal atau faktor dari dalam nih ya. Hal ini dipengaruhi oleh thumbnail dan judul. Ingat itu teman-teman. Di sini kita harus mengetahui dan mengerti gaya dan kesukaan penonton kita. Mereka suka dengan thumbnail dan judul yang seperti apa sih? Nah, kita juga harus tahu. Dan itu semua hanya kita sebagai pemilik channel yang akan mengetahuinya. Dasarnya dari mana nih Kang Asik? Dasarnya adalah dari YouTube Studio milik kita sendiri. Makanya nih teman-teman, kita harus sering juga membuka-buka raport channel kita yang disebut itu tadi YouTube Studio. Apakah thumbnail itu harus bagus dan menarik Kang Asik? Tentu jawabannya adalah iya. Apalagi kalau penonton kita itu kebanyakan kaula muda atau ABG, anak baru gede. Peran gambar yang gaul dan artistik di sini sangat diperhitungkan oleh mereka. Beda lagi tentunya dengan apabila yang nontonnya banyak diminati orang tua, ya seperti Kak Asik ya.
Jadi hal ini akan sedikit lebih sederhana tentunya. Jadi intinya di sini begini teman-teman, bahwa kita sebagai content creator, sebagai YouTuber harus pandai-pandainya menyesuaikan antara thumbnail dan judul video kita itu berdasarkan kepada penonton kita sendiri yang datanya semua ada di YouTube Studio. Dan ini kita akan mengetahuinya tentu dengan eksperimen dan pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Maka dari itu mau tidak mau ya, kalau kita ingin jadi YouTuber harus rajin membuka YouTube dan harus rajin menonton YouTube. Faktor yang kedua adalah teman-teman faktor eksternal. Namanya juga faktor eksternal, artinya adalah faktor dari luar. Contohnya, buatlah konten video yang judulnya mirip-mirip dengan kompetitor, atau teman-teman juga harus rajin ATM, amati, tiru, dan modifikasi video dengan gaya thumbnailnya kompetitor kita atau pesaing kita. Alasannya ya sangat sederhana teman-teman, karena tema channelnya kita sama dengan mereka, maka sudah barang tentu penonton mereka juga adalah ya penonton kita. Minimal kita harus mampu mengimbangi kreativitas pesaing kita. Jadi untuk itu berarti kita harus rajin praktek, rajin riset ya thumbnail kita sendiri. Selanjutnya teman-teman nih, selain urusan CTR, dari sahabat kita juga ada yang menanyakan kepada Kang Asik itu adalah tentang seputar rata-rata durasi tonton video. Untuk urusan rata-rata durasi tonton video ini, logikanya kan semakin lama penonton melihat konten video kita, maka nilai retensi penonton akan semakin baik tentunya. Untuk menilai bagus retensi penonton itu tentu ada batas minimalnya, atau ada limitasinya, atau ada nilai persentasenya. Nilai persentasenya dari rata-rata durasi tonton video yang baik itu adalah antara minimal 50 sampai 60%. Jadi semakin penonton betah berlama-lama melihat video yang kita suguhkan kepada mereka, maka nilai retensi penontonnya akan semakin baik pula. Contohnya nih, apabila durasi misalnya video kita adalah 11,56 menit misalnya ya, maka rata-rata durasi tonton yang baik itu adalah, tadi rumus masukkan ya, 0,5 atau 50% dibagi 11,56 menit durasi video kali 100%. Jadi kurang lebih adalah rata-rata durasi tonton yang baiknya adalah minimal di angka 5,78 menit, atau kita bulatkan menjadi 6 menit. Saya Kang Asik, berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yos.